Kalau batang tersier hitam-hitam bikin daun nggak sehat, kenapa ya Bang? Karena jamur atau trip ya. Hitam-hitam di batang itu bisa jadi diawali dari trip, kutu putih dan lain sebagainya. Lakukan perawatan penyemprotan, ya. Penyemprotan untuk menghindari dua-duanya, lakukan penyemprotan secara bersamaan, ya. Fungisida dan insektisida. Fungisidanya dari berbahan dari ini ya, gunakan yaitu Demolis dan dicampur dengan Amistartop. Gitu. Saya kirain tadi fermentasi sekam mentahnya seperti video saya sekam mentah itu, ya. Jadi sekam mentah itu sebenarnya untuk nutrisi. Untuk nutrisi ya, karena kalau kita fermentasinya itu sekam mentah itu dicampurin ini, akhirnya kan semua zat terserap oleh sekamnya. Seperti itu. Akhirnya kan batang pisang hilang, teman-teman. Batang pisang itu kalau difermentasi hilang dia. Hancur. Ya, hancur. Jadi hancurnya dia, terurainya dia itu terserap oleh sekam mentahnya. Ya, seperti itu. Makanya sekam mentah itu saya selalu bikin. Selalu bikin untuk apa? Untuk yaitu menambahin terus. Untuk menambahin media tanam, ya. Kita harus bikin untuk apa? Untuk menambahin media tanam. Jadi kalau teman-teman bicara organik, aku juga menggunakan. Siapa bilang nggak menggunakan? Menggunakan. Nah, memang tidak saya bahas secara rinci. Kalau teman-teman mau rinci ya silakan cari, ada itu. Bakaran kohe kambing, sekam bakar dan sekam tidak dibakar dicampur tanah yang ada pasir langsung bisa Bang. Jangan gunakan seperti itu, brutal itu namanya abangku. Ini loh teman-teman, kohe kambing dibakar. Kalau kohe kambing dibakar nggak ada nutrisinya, teman-teman salah loh, ya. Segala sesuatu yang sudah diproses dengan bakar itu zat nutrisi nitrogen mati. Ya, zat nitrogen mati, fosfat mati. Jadi teman-teman kalau melewati, katanya kita mau main organik. Mau main organik teman-teman. Kalau main organik sudah diproses dengan api, itu sudah bukan organik lagi. Bakteri yang hidup itu mati. Katanya mau main organik, ya. Tapi kenapa Bang sekam bakar ini kok dibakar? Nah, tujuannya kan sekam bakar dibakar ini satu, mendapatkan arang. Arang sekam ini akan menimbulkan yaitu zat kalsium, teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau kohe kambing dibakar ya kembali menjadi tanah, teman-teman, ya. Jadi buat teman-teman, kalau makanya itu kadang kalau kita bicara organik itu luas, teman-teman. Ya udahlah, kita bicara enak-enakan aja lah. Ini kambing, tetapi kambingnya mau dikurbanin, apakah aman? Yo, darahnya bagus, darah kambing ini asam amino tinggi. Jadi teman-teman nanti difermentasi sama media tanam itu bagus, ya, bagus teman-teman, ya. Makanya nanti teman-teman kalau ada pemotongan tuh darah kambingnya, ya, minta itu nanti buat campuran POC, bagus sekali tuh asam amino tinggi. Ini mah mengerikan. Ketika kita bicara organik ya, organik itu kita memanfaatkan bakteri hidup. Karena bakteri hidup ini akan bekerja ya, merubah kondisi media tanam teman-teman. Kalau sudah dibakar ya mati. Kohe kambing dibakar gimana Bang? Nanti jadi kacang. Itu tidak bagus. Makanya teman-teman harus melalui yang namanya fermentasi dalam kondisi seperti itu, ya. Pokoknya teman-teman makanya sama saya itu ora usah panetikan itu pupuk kimia, itu pupuk apa. Hampir apa yang kita pegang itu mengandung zat kimia semua. Yang penting terukur. Yang membahayakan apa? Pestisida, teman-teman. Yang membahayakan itu apa? Fungisida, teman-teman, ya. Kalau pupuk ini itu aman, ya. Jadi teman-teman harus paham di situ, ya. Mau sing ora aman kantonge. Kantonge sing ora aman. Kakak kalau media sama pakai asam amino nggak apa-apa. Pakai asam amino ya ndak apa-apa, ya tetap
teman-teman tuh dicampurin opo aja sama amino tok. Makanya ketika kita meracik media tanam itu teman-teman harus paham unsur kaliumnya, unsur fosfatnya, unsur nitrogennya, itu kan harus paham. Makanya di edukasi saya di situ sudah saya sampaikan. Kenapa saya rekomendasikan media ini? Media ini tuh sudah komplit unsur NPK-nya. Sudah komplit unsur NPK-nya secara alam. Ya. Nah, kita nggak usah kohe kambing pun bagus. Kenapa? Karena di situ ada humus. Humus sudah fermentasi secara alam. Jika kita memanfaatkan kohe kambing, ini ada fermentasi khusus. Ya. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang bercocok tanam, dua-duanya gunakan. Tujuan kita kan pertumbuhan tetap seger, aman, dan nanti menghasilkan yang bagus. Agar buah anggur tumbuh lebat pakai apa kakak? Sebelum melakukan pemangkasan, gunakan pupuk pembuahan etalase 2. Sebelum pemangkasan, gunakan pupuk pembuahan etalase 2. Ya. Gunakan pupuk etalase 2 sebelum pemangkasan. Banyak dan sedikitnya buah itu tergantung proses awalnya. Nah, proses awalnya dari proses awal ini berarti dikompletkan dari masa vegetatifnya. Kalau pertumbuhannya kepengen bagus, nanti pembungaannya bagus, pertama kita gunakan dari awal menanam yaitu pupuk etalase 1. Nah, proses teman-teman. Etalase 1 adalah pupuk pertumbuhan. Nah, setelah menggunakan pupuk pertumbuhan ini, nanti baru menggunakan pupuk etalase 2. Kalau memang tanaman itu baru pindah tanam. Tetapi kalau tanaman teman-teman sekarang sudah terbentuk cabangnya, ya, tersiarnya sudah ada komplit, silakan gunakan pupuk etalase 2. Kalau belum terbentuk seperti ini, jangan gunakan pupuk etalase 2. Lebih baik gunakan pupuk etalase 1. Ya. Kalau kondisi tanaman belum terbentuk seperti ini, jangan gunakan pupuk etalase 2, tapi etalase 1. Seperti itu teman-teman. Jadi proses ini penting. Sesuaikan dengan kebutuhan tanaman masing-masing. Proses itu penting. Ya. Proses itu penting. Jangan sampai teman-teman terburu-buru. Ikuti prosesnya. Dan nanti di sini saya informasikan dan edukasikan untuk teman-teman semua. Kalau teman-teman tidak tahu bagaimana cara penggunaannya dan lain sebagainya, silakan hadir di live saya. Saya live terus. Terus teman-teman, ya. Pagi live, siang live, malam live. Makanya aku tujuan saya biar apa? Biar teman-teman ini dapat informasi, kalau pas bertanya itu pas ada saya gitu. Ciri-cirinya apa? Kalau teman-teman ada lingkaran merah di video saya, di situ ada tulisan live, berarti saya sedang live. Silahkan masuk di situ. Siapa tahu kemarin teman-teman beli pupuk-pupuk dari saya bingung, karena pupuk-pupuk saya itu racikan seperti ini sudah jadi, ya. Teman-teman terus masuk live saya tanya, bagaimana bang cara penggunaannya? Nah nanti saya bahas, ya. Dan jangan sampai teman-teman salah menggunakan, karena pupuk ini memang bisa untuk semua tanaman, terutama tanaman buah. Jadi perlu arahan, perlu bimbingan. Ya, apapun pupuk yang kita berikan, jika kondisinya tidak tepat, momennya tidak pas, ya susah keluar. Keluar bunganya ngono, ya, keluar bunganya. Posisinya ndak pas, waktunya ndak pas, ya ora iso metu. Ya, kudune pas. Jadi buat teman-teman, ya, yang ingin menggunakan pupuk-pupuk dari saya, semuanya sudah saya racik, jadi teman-teman tinggal pakai. Ya, tujuan saya ini untuk mempermudah teman-teman semua yang lagi, terutama pemula yang lagi berproses. Ini penting sekali. Kalau tidak ada yang dampingi itu biasanya nggak karu-karuan, apalagi bercocok tanam. Bercocok tanam itu berurusan dengan nyawa, ya, berurusan dengan nyawa. Kalau teman-teman tidak telaten dari awal, tidak istiqomah, ya, ora dadi. Terus jangan putus asa, harus sabar. Hari ini gagal, kita mengevaluasi diri kita. Apa yang salah? Apa yang kita lakukan kok sampai salah?
Seperti itu teman-teman. Pokoknya semangat terus untuk teman-teman. Sudah ketemu saya jamin kok ya. 1 bulan ke depan akan lancar segalanya. Kakak bercocok tanam seminggu sekali nggak jadi kak, apa? Hayo. Mau? Itu kecil. Ini juga salah satu profesi saya ini. Jadi ini juga salah satu profesi saya. Kalau kita ambil dari ilmu perangguran, waktunya harus tepat. Kapan kita memangkas, kapan kita membuahi. Di dalam proses pertanahan itu ada masa subur, ada masa gersang. Nah, jangan sampai tenaga kamu habis di masa-masa gersang. Tenaga kamu habis di masa-masa gersang. Di masa-masa subur kamu loyo, yo ora bagus toh. Sama aja. Ini termasuk keahlian saya juga, tapi tidak saya publikasikan. Ya, buat teman-teman yang selama ini belum dikasih keturunan, ini sedikit lonjatan buat teman-teman. Manusia, ya, ibu itu juga sama, pret. Ini loh, wanita. Nah, makanya di Al-Quran kan dijelaskan tafsirnya bercocok tanam yang baik dan benar. Ngono sama ya. Wanita itu ada masa subur, ada masa tidak, teman-teman. Kapan kita harus bisa mengoreksi masa subur? Nah, nanti pupuknya lah beda wes. Ya, yang penting itu tadi kamu saya kasih bocoran kapan waktunya masa subur, kapan waktunya masa gersang. Nah, makanya tenaga kamu itu siapkan ketika masa-masa subur. Nah, insya Allah nanti hasilnya bagus. Di masa subur, usahakan di masa-masa subur itu kamu harus mulai aktif. Biar apa? Biar semuanya oke. Kalau kita ingin membuahkan tanaman anggur, syaratnya tahu juga. Lho iya ra wong wis tuwa. Udah tua yo tahu, kecuali saya masih kecil belum pernah praktek. Jadi buat teman-teman ya, begitu pula ketika kita ingin membuahkan tanaman anggur, teman-teman. Ya. Makan toge. Nah, itu juga salah satunya ya, protein. Pokoknya protein lah, ya, protein, dan jangan lupa olahraga. Ya. Kalau saya ditambahin lagi biar lama belajar pernapasan. Bisa menguasai ilmu pernapasan, insya Allah ya durasinya lama. Kenapa? Karena pernapasan ini adalah mampu menahan segala tekanan, sehingga proses itu bisa kita salurkan dengan pelan-pelan. Seperti itu. Ya, kita lanjut ke tanaman. Buat teman-teman yang ingin membuahkan tanaman anggur, 1, tanaman itu harus sudah terbentuk. Ya, terbentuk apa? 1, sudah terbentuk tersiernya. Karena kita akan membuahkan di cabang tersier. Kita akan membuahkan di cabang tersier, teman-teman. Di cabang tersier. Kalau tanaman belum terbentuk cabang tersiernya, ya teman-teman mau membuahkan di mana? Teman-teman mau membuahkan di mana? Ini harus proses. Proses, ya. Makanya ada proses yang dinamakan cabang primer. Terus kita belokkan namanya cabang sekunder. Nah, pembentukan cabang sekunder ini juga harus diperhatikan. Untuk mendapatkan tersier yang bagus, maka kita harus gunakan pupuk pertumbuhan. Gunakan pupuk pertumbuhan. Nutrisinya tepat. Nah, ini sama aja kalau kita pikir, teman-teman. Nutrisinya berbeda juga. Kita membuatkan sama kita menumbuhkan itu nutrisinya berbeda. Bang Al, aku mau potong sekarang nih buat cabang pucuk. Ya silakan abangku, potong sekarang biar airnya keluar. Ya, jadi seperti itu, teman-teman. Kita berhasil dan tidaknya itu tergantung apa? Analisa kita. Analisa kita. Ketika kita menanam tanaman anggur kan ada waktunya. Stroberi juga demikian, teman-teman. Stroberi itu kalau teman-teman menanamnya dataran rendah,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman ya, aku namanya mau saya sebut nggak enak. Ya, namanya ngono. Sudah berumur kakak, jadi telat kalau bibit tua bisa berbuah kakak. Yang penting kok periksalah. Kalau untuk bibit itu insya Allah bibit itu ndak ada bibit tua teman-teman. Bibit itu ndak ada bibit tua. Kalau tanah itu bisa, ya.